Kalau KA406 ya jelas belum berangkat, ya dikarenakan sebelumnya dia kan sudah mengabarkan kepada Ahnan kalau KA309 itu akan diberangkatkan dari stasiun Citayam. Nah, jadi dia berpikir Ahnan akan menunggu. Nah, sebenarnya nih geng, informasi di bagian ini itu agak sedikit samar-samar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang tragedi tabrakan kereta api yang pernah menggegerkan negara kita Indonesia. Nah, mungkin dari bayangan kalian, oh ini cerita adalah cerita tabrakan kereta api Bintaro. Nah, sebenarnya enggak, geng. Ini merupakan sebuah kisah tabrakan kereta api yang terjadi jauh sebelum kejadian tabrakan kereta api Bintaro. Dan kejadian yang satu ini, kalau kalian cek video-videonya yang ada di YouTube, itu tanpa sensor. Dan gua melihat semua footage-footage-nya itu wah, sampai merinding, geng. Tragedi ini dikenal dengan tragedi tabrakan kereta api Ratu Jaya yang terjadi di Depok tahun 1968. Di dalam kejadian ini ada dua kereta api yang saling bertabrakan, yaitu yang pertama kereta lokomotif ESS 3200 dan lokomotif BB 201. Korban jiwa di dalam kejadian ini itu nggak sedikit, korbannya sebanyak 118 orang. Jadi kalian bisa bayangkan ya gimana mengerikannya kejadian tersebut. Lalu setelah di tahun 1968 terjadi kecelakaan itu, tiba-tiba di tahun 1993 terjadi kecelakaan di tempat yang sama lagi. Nah, ini menimbulkan pertanyaan nih, kok bisa ya di Indonesia itu sering terjadi kecelakaan di dua titik yang sama dan rata-rata terjadi dua kali. Kita contohin aja kayak kejadian tabrakan kereta api Bintaro. Ada Bintaro 1, ada Bintaro 2. Tabrakan kereta api Ratu Jaya juga sama, terjadi dua kali, tahun 1968 dan tahun 1993. Yang mana di tahun 1993 ini menelan korban sebanyak 20 orang. Walaupun korban jiwanya yang meninggal dunia tidak sebanyak yang terjadi di tahun 1968, tetapi korban luka-lukanya yang parah banget itu sampai ratusan orang. Nah, bagaimana kronologi selengkapnya tentang cerita yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita mulai ke kronologi kejadian, sebelumnya gue mau ngasih tahu kalian dulu kenapa gue ngebahas tentang kecelakaan kereta api hari ini. Itu gara-gara terinspirasi dari salah satu film yang nanti di tanggal 1 Februari tahun 2024 bakal rilis. Judulnya itu Kereta Berdarah. Nah, jujur gue udah nonton nih film. Gue ikut nonton premiernya. Nah, film yang satu ini beda banget sama film-film horor yang udah-udah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dari yang gue nonton, ini film pembuatannya bener-bener niat. Lo bayangin aja nih, kalau biasanya adegan-adegan di kereta itu pakai kereta yang udah jadi, kayak gerbong-gerbong asli yang udah jadi. Tapi di film ini justru keretanya dibangun dari nol. Dibangun set dari awal dan butuh pengerjaan selama 2 bulan. Niat gak tuh? Dan film ini menurut gua termasuk ke dalam film yang fresh di dunia perfilman horor Indonesia. Ya gimana enggak, film ini satu-satunya film horor yang menggunakan set kereta api dan juga terowongan. Terus, hantu-hantu yang bakal kalian temui di film ini nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan standarnya film horor di Indonesia ada Mbak Kunti, ada lontong gitu ya, dan juga hantu-hantu yang biasa lainnya. Tapi di film ini beda banget, nggak ada yang kayak gitu. Terus, film Kereta Berdarah ini nggak cuma nyajiin scene-scene horor doang. Ada plot cerita yang berunsur kekeluargaan. Terus yang menariknya lagi adalah proses syutingnya itu memakan waktu 1 bulan, tetapi penyelesaian atau finishingnya itu memakan waktu sampai 1 tahun. Ya kenapa kok lama banget nih finishingnya? Ya kalau finishing itu kan masuk ke dalam proses editing, terus sound effect dan lain-lain. Nah kenapa lama? Menurut gua wajar, karena dari yang gua nonton itu film banyak banget sentuhan-sentuhan khususnya yang membuat kita seolah-olah masuk ke dalam
dalam suasana film tersebut. Nah, kalau lo penasaran dengan film Kereta Berdarah ini, ya nanti langsung aja beli tiketnya, nonton, lihat langsung, rasakan langsung di tanggal 1 Februari 2024 ini. Jangan lupa nonton. Gua recommended banget film yang satu ini. Selamat datang di Kereta Api Sangkara. Dengan rute ke Resort Sangkara. Mereka berkumpul di mana? Ada makhluk yang... Oke, sekarang kita mulai pembahasan konten kita. Kita bahas tragedi yang pertama dulu, terjadi pada tahun 1968. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 20 September tahun 1968. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 9.30 pagi. Nah, ada kereta api 406 yang sedang ditarik oleh lokomotif listrik dengan seri ESS 3200. Dengan tujuan stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Bogor. Nah, sebelum sampai ke tujuan akhir, kereta api atau KA 406 ini sempat berhenti dulu di stasiun Depok. Lalu kemudian di saat itu, pengatur perjalanan kereta api atau disingkat dengan PPKA yang ada di Depok, yang di saat itu petugasnya bernama Ahnan Nata Menggala, mencoba untuk menghubungi stasiun Citayam melalui PPKA Citayam yang di saat itu yang bertugas bernama Subandi Kuswara Atmijaya. Nah, saat dihubungi, PPKA Depok menginformasikan kalau kereta api 406 sudah berada di stasiun Depok dan menunggu jadwal untuk diberangkatkan lagi. Nah, lalu Subandi sebagai PPKA Stasiun Citayam langsung memberikan jawaban kepada Ahnan bahwa di Stasiun Citayam sedang bersiap menerima KA 309 dengan lokomotif BB 201 dengan tujuan Jakarta Kota yang berangkat dari Stasiun Bojonggede. Karena diinformasikan seperti itu, akhirnya KA 406 yang masih di Stasiun Depok itu diminta untuk bertahan terlebih dahulu di Stasiun Depok untuk menunggu KA 309 dari Stasiun Bojonggede. Nah, lalu ketika sedang menunggu KA 406 di Depok, tiba-tiba PPKA Stasiun Depok yang bernama Ahnan pada jam 10.26 sempat melihat sekilas indikator warna pada blok persinyalan. Nah, itu merupakan indikator yang menandakan kereta sudah aman untuk berjalan atau belum gitu. Ketika dia lihat blok persinyalan tersebut, warnanya sudah berubah menjadi aman, yang artinya KA 406 sudah bisa langsung diberangkatkan menuju ke Stasiun Jakarta Kota dan akan melewati serta berhenti di Stasiun Citayam. Yang menjadi permasalahannya adalah dia hanya berpatok kepada blok persinyalan tersebut, yang mana dia tidak memastikan terlebih dahulu kepada Subandi atau kepada PPKA yang ada di Stasiun Citayam. Jadilah saat itu Ahnan memberangkatkan KA 406 ke arah Stasiun Citayam. Sementara di saat yang bersamaan ternyata kondisi tersebut belum aman karena KA 309 juga sama-sama diberangkatkan dari Stasiun Citayam menuju ke arah Stasiun Depok. Wah, kalian bisa bayangkan tuh, kepala ketemu dengan kepala di satu jalur yang sama. Nah, lalu tidak hanya Ahnan yang di saat itu dirasa lalai dalam menjalankan tugas. Begitu juga dengan Subandi. Subandi juga tidak memberikan kabar tentang keberangkatan KA 309 ke arah Stasiun Depok. Nah, mungkin di saat itu ya dia berpikir kalau KA 406 ya jelas belum berangkat, ya dikarenakan sebelumnya dia kan sudah mengabarkan kepada Ahnan kalau KA 309 itu akan diberangkatkan dari Stasiun Citayam. Nah, jadi dia berpikir Ahnan akan menunggu. Nah, sebenarnya nih geng, informasi di bagian ini itu agak sedikit samar-samar. Di pemberitaan dikatakan kalau Subandi sudah sempat menelpon Ahnan, tapi menurut pengakuan Ahnan, dia tidak dikabari sama sekali. Dia tidak mendapatkan kabar sama sekali dari Subandi tentang berangkatnya kereta KA 309. Nah, tetapi lagi-lagi kesalahan lebih berat kepada Ahnan di sini karena Ahnan hanya berpatokan pada blok persinyalan yang sudah menjadi aman, tetapi justru tidak memastikan terlebih dahulu benarkah aman atau tidak. Jadi bisa dikatakan di dalam kondisi ini dua PPKA ini mengalami miskomunikasi.
Nah lalu geng, antara stasiun Depok dan stasiun Citayam itu sudah pasti kereta akan melintasi jalur Ratu Jaya yang terletak di Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sekedar informasi nih, di zaman itu, di masa dulu, jalur Ratu Jaya ini merupakan jalur tunggal. Jadi kalau misalkan kereta mau lewat harus bergantian. Ya kurang lebih penggambarannya seperti kejadian kecelakaan yang baru-baru ini terjadi, yaitu tabrakan kereta api Cicalengka, yang mana jalurnya itu harus dilalui secara bergantian. Jadilah di saat itu, kedua kereta melintas di jalur yang sama dari arah yang berlawanan. Bisa kebayang ya, menyeramkannya kayak gimana tuh. Di saat itu kereta terus melaju. Masinis yang sedang bertugas mengoperasikan kereta tidak merasa ada yang aneh dan dia juga tidak merasa telah melakukan kesalahan. Karena di saat itu mereka menjalankan perintah sesuai prosedur. Mereka memberangkatkan kereta api sesuai dengan arahan dari PPKA yang ada di stasiun masing-masing. Singkat cerita, KA 309 pun mulai melintas di halte Pondok Terong yang berada di antara jalur stasiun Citayam dan stasiun Depok. Setelah itu, KA 309 terus melintasi jalur tersebut hingga akhirnya KA 309 ini bertemu dengan KA 406 di lintasan maut yang dimaksud, yaitu lintasan rel Ratu Jaya. Kedua masinis dari masing-masing kereta merasa sangat kaget. Kok bisa di hadapan mereka masing-masing itu ada kereta yang melaju ke arah yang berlawanan? Ya otomatis ini bakal terjadi tabrakan yang sangat mengerikan. Masing-masing dari masinis berusaha untuk menarik rem, tetapi seperti yang kita tahu, sistem rem pada kereta api tidak bisa dilakukan untuk pengereman mendadak, sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari. Tabrakan pun terjadi. Kedua lokomotif saling adu banteng. Di saat itu kerusakan benar-benar parah. Suara dentuman seperti ledakan yang dihasilkan oleh tabrakan itu membuat warga semuanya berhamburan mencari sumber suara tersebut. Kondisinya di saat itu, dua lokomotif mengalami kerusakan yang benar-benar parah dan gak cuma itu, ada 3 gerbong di bagian penumpang yang juga ikut hancur. Dan bahkan menurut informasi, salah satu dari kereta yang bertabrakan ini sampai terbelah menjadi 2 geng. Hal ini disebabkan karena kerasnya tabrakan. Jadi bisa dikatakan ya masinisnya tidak sempat melakukan pengereman. Jadi tabrakan ini dalam kondisi kereta yang masih melaju dengan kencang. Nah pada awalnya di dalam kejadian tersebut ada 46 orang korban yang langsung meninggal dunia di lokasi. Dan 63 mengalami luka berat serta 52 orang mengalami luka ringan. Nah, lalu evakuasi pun dilakukan dan beberapa hari kemudian barulah rilis tentang jumlah korban yang meninggal dunia, termasuk dengan korban yang awalnya luka berat dan menyusul meninggal dunia. Total dari keseluruhannya adalah 116 jiwa. Wow, gila, rame banget yang meninggal. Lalu hari demi hari, jumlah korban juga terus bertambah. Korban-korban yang tadinya mengalami luka berat di hari-hari berikutnya itu juga akhirnya meninggal dunia. Dan dari tabrakan ini, gak cuma lokomotif, gak cuma gerbong yang terbelah, yang hancur gara-gara tabrakan. Tapi, saking kerasnya tabrakan yang terjadi, itu sampai-sampai relnya juga ikut copot. Relnya sampai patah. Bisa bayangin ya, itu kan rel tebal banget, sampai patah geng. Dan kerugian di saat itu sekitar Rp7.810.000. Nah, tapi balik lagi nih, angka 7 juta di tahun 1968 kayaknya gede banget ya. Mungkin bisa setara 700 juta atau mungkin 7 miliar rupiah kali ya. Ya kurang lebih kayak gitulah angka kerugian atas kejadian tersebut. Lalu setelah kejadian itu, penyelidikan pun segera dilakukan. Otoritas setempat itu meninjau serta mencari tahu kenapa kecelakaan ini bisa terjadi. Nah, sementara di masing-masing stasiun yang di saat itu PPKA yang sedang bertugas yaitu Ahnan dan Subandi itu mengalami kepanikan. Mereka di saat itu benar-benar gelisah karena kecelakaan yang parah ini disebabkan gara-gara kelalaian mereka berdua salah menginformasikan atau misinformasi. Nah, jadilah di saat itu penyelidikan atas kecelakaan ini melibatkan tim Balai Besar Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA yang mana sekarang sudah berubah nama menjadi KAI gitu ya, dibantu oleh pihak Muspida setempat, Kodim 0606 dan juga pihak Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dari hasil penyelidikan akhirnya muncullah 2 nama, yaitu PPKA Citayam yang bernama Subandi dan PPKA Depok yang bernama Ahnan. Mereka menjadi terdakwa di dalam kasus ini.
Kedua PPKA ini akhirnya disidang. Di dalam persidangan mereka ini dihadiri oleh dua saksi ahli, yaitu Abdullah Wijaya selaku Inspektur Lalu Lintas Bogor dan seorang ahli dari perusahaan Siemens Halske. Saksi ahli dari Siemens Halske ini sengaja dihadirkan karena perusahaan tersebut merupakan produsen dari sistem persinyalan yang digunakan oleh dua stasiun tadi. Nah, jadi karena pengakuan Ahnan, dia melihat kalau blok persinyalan sudah mengindikasikan aman gitu ya, dan dia langsung melepas keberangkatan KA406 berdasarkan dari blok persinyalan tersebut. Nah, jadilah pihak perusahaan pembuat alat tersebut ikut dihadirkan sebagai saksi ahli. Nah, lalu pihak dari Siemens Halske mencoba melakukan investigasi. Benar nggak blok persinyalan mereka itu error, salah memberikan sinyal aman atau salah memberikan informasi? Nah, setelah mereka investigasi, mereka pun mengatakan bahwa mereka menemukan adanya arus liar yang ada pada sistem komunikasi blok antara kedua stasiun, yang mana sistem komunikasi itu dibuat oleh perusahaan Siemens Halske ini. Di sini jujur geng, sebenarnya gue juga agak bingung gitu ya. Ketika diberikan keterangan kayak gitu, arus liar yang dimaksud tuh kayak gimana? Mungkin kalau misalkan di zaman sekarang orang-orang bakal nganggapnya, oh ini dihack ya, atau oh ini diretas oleh orang iseng mungkin gitu kan, atau disabotase gitu. Nah, di sini tidak dijelaskan arus liar yang dimaksud tuh kayak gimana. Nah, tetapi yang jelas penjelasan dari pihak Siemens Halske selaku pembuat sistem tersebut, pembuat produk tersebut, dikatakan arus liar yang mereka temukan ini menyebabkan indikator warna pada pesawat blok itu bisa berubah dengan sendirinya. Jadi alat itu error. Tidak sepenuhnya kesalahan dari PPKA yang bernama Ahnan yang berjaga atau bertugas di stasiun Depok. Nah, kesalahan dari Ahnan cuma satu. Dia tidak memberikan informasi atau bertanya dulu kepada PPKA yang ada di Citayam. Berikan informasi kepada PPKA Citayam yang bernama Subandi. Nah, lalu dicek lagi nih oleh pihak Siemens Halske di saat itu. Mereka menemukan kabel-kabel listrik atau arus listrik yang digunakan di dalam sistem persinyalan atau produk yang mereka buat yang ada di stasiun itu sudah cukup tua alias tidak mengalami servis atau peremajaan. Jadi nggak diganti-ganti gitu istilahnya. Dipakai terus tanpa dicek, tanpa ada peremajaan lagi, tanpa ada servis yang layak menurut mereka. Dan juga memang itu sesuai faktanya. Perkabelan di dalam peralatan tersebut sudah berumur lebih dari 25 tahun. Wow, gila. Gara-gara kabel dari itu alat menghilangkan nyawa 100 orang lebih loh. Jadilah di saat itu, setelah ditemukan bukti bahwa pihak kereta api seakan abai terhadap alat itu, akhirnya pihak Siemens Halske meminta untuk segera mengganti seluruh kabel-kabel listrik yang sudah tua tersebut. Nah, jadinya sudah ditemukan nih penyebab miskomunikasi, penyebab dari kenapa Ahnan memberangkatkan KA406 di saat itu. Ya gara-gara alat blok sinyal itu error. Nah, tetapi tetap aja nih, walaupun penyebabnya sudah ditemukan, kedua PPKA dari masing-masing stasiun tadi, yaitu Ahmad dan Subandi, itu tetap dihukum. Ahnan itu divonis 3 tahun 6 bulan penjara, sementara Subandi divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Mereka berdua dihukum karena dianggap lalai sehingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian material. Dan dari kabarnya, saking parahnya tabrakan tersebut, lokomotif ESS 3200 yang dipakai oleh KA406 itu tidak dapat dipergunakan lagi sampai sekarang. Jadi mangkrak gitu aja dan ya berhantu. Itu baru kejadian yang pertama, geng. Sekarang kita masuk ke dalam tragedi yang kedua, yaitu tragedi kecelakaan Ratu Jaya di tahun 1993. Kejadian kali ini terjadi justru setelah 25 tahun lamanya sejak kejadian awal di lokasi yang sama, yaitu jalur rel Ratu Jaya. Tepat di hari Selasa pagi hari tanggal 2 November tahun 1993. Kronologinya ketika itu ada rangkaian KRL, kereta listrik nih, dengan membawa 8 gerbong itu diberangkatkan oleh petugas PPKA Stasiun Depok Lama. Di dalam kejadian ini murni sebuah kelalaian, yang mana petugas PPKA Depok justru
itu tidak mengabarkan berita jalur aman sebelumnya kepada petugas PPKA Citayam. Nah, masih nih antara petugas PPKA yang ada di stasiun Depok dengan PPKA yang ada di Citayam nih penyebabnya. Padahal laporan ini tuh sangat penting menyangkut dengan apakah KRL boleh berangkat atau tidak, aman atau tidak diberangkatkan. Nah, tentunya hal ini mengacu kepada keamanan dari KRL tersebut dan ini menyangkut juga dengan nyawa para penumpang. Nah, seharusnya petugas PPKA ini belajar dari kasus yang terjadi pada tahun 1968. Namun gara-gara kelalaian yang dianggap kecil, namun ini bukan hal sepele, akhirnya menyebabkan sebuah kecelakaan yang benar-benar mengerikan. Jadi di saat itu, dikarenakan tidak mendapatkan kabar mengenai keberangkatan kereta dari stasiun Depok Lama, ada sebuah rangkaian KRL lain yang juga penuh dengan penumpang yang berangkat dari arah Bogor. Mereka juga baru saja berangkat dari stasiun Citayam. Sekedar informasi nih geng, kalau kedua KRL tersebut merupakan KRL rheostatik yang memiliki dua tipe berbeda, yaitu yang pertama rheostatic mild steel dan yang kedua adalah rheostatic stainless steel. Dan kedua kereta ini merupakan kereta kelas ekonomi. Terjadinya pada pagi hari, ya sekitar jam 7 pagi. Udah pasti situasinya itu sangat ramai, dipadati oleh pekerja yang akan berangkat menuju Jakarta. Ya pasti warga Jakarta relate lah, warga Depok, warga Bekasi pasti relate banget dengan kondisi ini. Yang mana ini merupakan kondisi di mana sedang padat-padatnya di dalam kereta api. Lalu geng, jalur rel kereta Ratu Jaya itu merupakan jalur tikungan. Jadi ketika ada dua kereta melintas di jalur yang sama, udah pasti masinisnya nggak akan melihat dari jarak jauh. Jadi nggak kelihatan karena nikung atau melengkung kayak gini nih. Kecuali lurus saling berhadapan dari jauh udah kelihatan. Karena dia menikung jadinya nggak kelihatan sama sekali. Kedua masinis itu baru melihat kereta di depan mereka ketika jaraknya sudah sangat dekat. Sehingga tabrakan di saat itu tidak bisa dihindari. Nah, kalau kejadian sebelumnya masinis masih sempat ngerem tapi tidak ada efek ya kan, karena kereta nggak bisa ngerem mendadak. Nah, untuk kali ini masinis dikatakan itu bahkan hampir nggak sempat ngerem dan tabrakan pun terjadi tepat di pukul 7.25 pagi. Dar, terjadilah tabrakan dengan suara ledakan yang sangat-sangat besar. Di saat itu kondisinya mengerikan banget geng. Jadi kereta yang berangkat dari Depok itu kondisinya remuk dengan rangkaian kereta yang terangkat ke atas. Rangkaian gerbong terdepan dari 4 rangkaian kereta tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian menimpa persambungan kereta kedua yang kondisinya juga remuk akibat tabrakan tersebut. Lalu sementara itu, karena kereta yang melaju dari arah Citayam mengangkut banyak sekali penumpang, nah seluruh penumpang yang ada di gerbong itu terlempar atau terdorong ke depan. Dan para penumpang yang sedari awal berada di gerbong depan itu terhimpit gara-gara penumpang dari gerbong lain semuanya terlempar ke depan. Yang menyedihkan dan mengerikannya adalah penumpang yang berada di dekat pintu. Nah, kabarnya nih ya, di tahun itu kereta keamanannya belum sebagus sekarang. Bahkan dikatakan kereta dalam kota atau KRL zaman itu pintunya nggak ketutup dan bahkan masih ada orang yang naik di atas gerbong. Nah, di saat itulah orang-orang yang berada di depan pintu itu terlempar keluar. Selain penumpang yang tewas karena terlempar keluar, ada juga beberapa penumpang yang tewas karena terhimpit. Mereka berdesak-desakan, sesak nafas, dan terinjak-injak. Akibat dari kejadian tersebut, total ada 20 orang yang meninggal dunia langsung di tempat, termasuk dengan masinis serta kondektur dari kedua KRL yang bertabrakan. Lalu di saat itu, para korban langsung dievakuasi. Otoritas terkait dibantu oleh masyarakat mencoba melakukan penyelamatan dan para korban yang mengalami luka parah hingga meninggal dunia itu langsung dipindahkan. Lalu pada jam 1.30 siang, gerbong-gerbong yang rusak sudah mulai ditarik ke arah yang berlawanan menggunakan kereta diesel. Dari keterangan tim evakuasi nih geng, dikatakan kalau proses evakuasinya itu nggak mudah karena kondisi kereta tuh yang sudah remuk, saling menimpa dan berhimpitan, pokoknya hancur banget. Pada awal proses evakuasi sebenarnya tim evakuasi hampir saja menyerah. Jadi di saat gerbong ini pertama kali dipindahkan, sempat terjadi beberapa kali kegagalan gara-gara gerbong-gerbong tersebut hampir terguling ketika ditarik. Sempat ada isyarat ingin menghentikan proses evakuasi. Nah, tetapi ini nggak bisa. Nah, ini gara-gara masih ada jenazah masinis
masinis yang bernama Adi Purnomo terjebak di dalam ruang masinis. Dan masih ada juga satu jenazah korban lain yang belum berhasil dievakuasi. Jadi mau nggak mau, proses evakuasi, proses penarikan gerbong harus dilakukan. Nah untungnya nih, di percobaan kedua, tim evakuasi berhasil menarik gerbong yang sudah rusak parah tersebut. Dan dilakukanlah investigasi atas kasus kecelakaan mengerikan ini. Dan lagi-lagi, terdakwanya jatuh kepada dua petugas PPKA dari stasiun yang sama, yaitu stasiun Depok dan juga stasiun Citayam. Jadi seolah mengulang kisah lama, mengulang kisah kelam yang pernah terjadi. Nah, masing-masing dari petugas PPKA ini dijatuhi hukuman kurungan selama 3 tahun penjara. Lalu, sebagai bentuk pencegahan karena sudah terjadi sebanyak 2 kali, akhirnya diputuskan untuk mengubah jalur kereta Jakarta-Bogor menjadi jalur ganda. Tidak seperti sebelumnya yang hanya memiliki 1 jalur, karena ini sangat-sangat berbahaya kalau sampai ada miskomunikasi lagi. Nah, makanya untuk sekarang, warga Jakarta, Bogor, warga Bekasi, dan sekitarnya udah nggak was-was lagi kalau melalui jalur Ratu Jaya ini, karena sudah dibikin 2 jalur atau jalur ganda. Kalau dulu masih jalur tunggal, ya siap-siap aja. Kalau petugas PPKA-nya lalai, ngantuk, lagi galau, lagi apa, udah pasti bakal terjadi kecelakaan. Dan tragedi kecelakaan kereta api Ratu Jaya ini menjadi tragedi kecelakaan terparah nomor 3 yang ada di dalam sejarah kelam kecelakaan perkereta-apian Indonesia. Jadi ini bukan kecelakaan biasa, nggak main-main besarnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan dari mana sih asal-muasal istilah atau nama Ratu Jaya. Nah, ternyata nama Ratu Jaya ini sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Dan kata Ratu Jaya itu bukan sembarangan diberikan. Tetapi kata atau nama Ratu Jaya ini merujuk kepada sebuah kisah mistis. Nah, sekarang kita bahas asal-muasal nama Ratu Jaya. Asal-usul Ratu Jaya. Ketika gue dan tim mencoba untuk meriset informasi mengenai Ratu Jaya ini, ternyata ada satu sosok yang dikenal dengan Ratu Jaya. Memang pada sejarahnya, Ratu Jaya ini menjadi nama yang diabadikan untuk salah satu kelurahan yang berada di wilayah Pancoran Mas Depok. Dan hal ini memiliki nilai mistis serta jejak misteri yang sampai saat sekarang ini masih terjaga. Saking mistisnya nih ya, sosok dari Ratu Jaya tersebut selalu dikait-kaitkan dengan kecelakaan yang terjadi sebanyak 2 kali yang melibatkan perkereta-apian Indonesia. Dari sejarahnya diceritakan oleh warga setempat kalau Ratu Jaya ini merupakan nama seorang wanita. Dia ini masih memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan Pajajaran. Bukti keberadaan dari Ratu Jaya sendiri itu bisa dilihat dari keberadaan makam keramat yang berada di antara ratusan makam lainnya yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari kantor kelurahan Ratu Jaya, Jalan Masjid, Pancoran Mas Depok. Jadi ada kuburan keramat di daerah tersebut. Ratu Jaya ini sendiri di dalam sejarahnya memiliki nama lain, yaitu Ratu Kiranawati, Ratu Gandasari, dan Ratu Hawa. Nah, tetapi warga sekitar lebih sering menyebutnya sebagai Ratu Jaya. Ratu Jaya ini dikatakan adalah seorang ratu yang berkuasa di daerah Tanjung Jaya, Kampung Muara, Tanjung Barat. Tanjung Jaya sendiri merupakan vasal atau perwakilan kerajaan dari kerajaan Pajajaran. Tanjung Jaya itu difungsikan sebagai pos penguntipan tol sungai untuk perahu-perahu yang di zaman dahulu itu melintasi Kali Ciliwung yang mengalir di vasal tersebut. Nah, zaman dahulu kan transportasinya itu nggak kayak sekarang. Zaman dahulu masih ada transportasi jalur air, jalur sungai, dan sungai tersebut dijadikan sebagai lintas cepat atau jalur cepat seperti tol. Dan setiap perahu yang melewati daerah tersebut itu akan ada biayanya. Jadi sistemnya benar-benar kayak tol. Ratu Kiranawati atau yang lebih dikenal dengan Ratu Jaya ini adalah seorang permaisuri dari Raja Siliwangi yang bernama Prabu Surawisesa. Nah, mereka ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Dewata Buana atau yang lebih dikenal dengan Ratu Dewata. Dia ini bertugas menjadi penguasa di daerah Pakuan Pajajaran. Nah, lalu anak keduanya bernama Raden Jayaraksa yang memimpin masyarakat Luragung dan memiliki gelar Ki Gedeng Luragung.
Singkat cerita nih, suami dari Ratu Jaya yang bernama Prabu Surawisesa itu meninggal dunia tepat di tahun 1535. Setelah itu, Ratu Jaya pergi ke daerah Depok dan tinggal di sana. Pada masa itu, wilayah Depok hanya berupa hutan-hutan dan Ratu Jayalah yang pertama kali membuka hutan tersebut menjadi sebuah lahan tempat tinggal. Dan wilayah tempat tinggalnya Ratu Jaya ini menjadi sebagai tempat untuk berkumpulnya raja-raja Jawa di masa itu. Nah, jadi cerita singkatnya kenapa ada Ratu Jaya di sana seperti itu, geng, kurang lebih. Nah, lalu ada cerita yang bersumber dari kuncen atau juru kunci pemakaman umum di Ratu Jaya yang bernama Pak Suyono. Beliau ini sudah menjaga makam tersebut sejak tahun 1993. Dikatakan oleh Pak Suyono, dalam sejarahnya Ratu Jaya ini sosoknya sangat cantik. Dia mampu memikat para laki-laki yang memandangnya. Dan gak cuma cantik, Ratu Jaya ini adalah seorang taat dan pintar beragama. Dan di samping itu, dia ini memiliki kesaktian. Lalu dari sumber yang lain juga nih geng, gue dapatkan ya. Ratu Jaya ini juga dikenal sebagai penyebar agama Islam pertama di wilayah Depok. Jadi di dalam sejarahnya dikatakan ketika dia pindah dan menetap di Depok pasca meninggalnya sang suami yaitu Prabu Surawisesa, wilayah yang dia huni itu menjadi tempat untuk penyebaran agama Islam yang dia lakukan dengan salah seorang wali yang bernama Guru Nandang atau sering dipanggil sebagai Syekh Sawangan. Nah, makanya di daerah Depok itu ada sebuah daerah yang diabadikan dengan nama Sawangan. Itu berasal dari nama si Syekh Sawangan ini. Nah, ketika Ratu Jaya atau yang dikenal dengan Ratu Kirana ini memimpin wilayah Depok, itu banyak yang meragukan dia karena dia adalah seorang perempuan. Ditambah lagi, menurut ajaran Islam, perempuan tidak boleh memimpin laki-laki. Nah, namun Ratu Jaya ini mampu membuktikan bahwa di saat dia memimpin, dia itu mampu membentuk sebuah kelompok yang kuat dan melawan setiap musuh-musuhnya. Karena di zaman kerajaan itu masih ada yang namanya perang antar kerajaan. Nah, sedari awal, mengapa nama dia dari Ratu Kiranawati kok bisa menjadi Ratu Jaya? Itu gara-gara ketika mereka berperang, para pengikutnya sering meneriaki dia dengan sebutan Ratu Jaya. Dan itu merupakan sebuah bentuk dukungan kepada dia dari setiap pengikutnya. Makanya semenjak itu dia dikenal dengan nama Ratu Jaya. Lalu mengenai makam dari Ratu Jaya atau Ratu Kiranawati ini memang memiliki banyak versi cerita. Ada yang mengatakan kalau itu hanyalah petilasan atau yang disebut dengan istilah makam gitu ya dalam bahasa Arab. Karena tulisan makam itu penyebutannya mirip dengan penyebutan kuburan alias makam dalam bahasa Indonesia, maka banyak yang menganggap itu beneran makam atau kuburan. Nah, tetapi dari sumber lain dikatakan itu hanyalah petilasan. Dan di dalam versi yang mengatakan kalau itu hanyalah sebuah petilasan, itu dipercaya kalau di dalam petilasan itu yang terkubur hanyalah selendang dari Ratu Jaya. Namun di samping itu, dari cerita turun-menurun juga ada yang percaya kalau itu benar-benar kuburan atau makam secara arti sebenarnya tempat di mana Ratu Jaya dikuburkan. Nah, dari banyak versi nih ya, ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian-kejadian mistis di area tersebut. Ada yang mengatakan pernah melihat kalau ada kereta kencana yang keluar dari perkarangan makam. Dan ini bukan cerita mistis yang disampaikan oleh 1-2 orang, tetapi beberapa orang mengatakan mereka pernah menyaksikan fenomena tersebut. Apalagi seorang pengurus makam yang bernama Sayuti. Dia secara jelas pernah melihat jika kereta kencana tersebut keluar dari area makam dan bentuk terlihat seperti kereta kencana yang biasa dipakai oleh para sultan yang ada di kerajaan Jogja, lengkap dengan pernak-perniknya, ukirannya, serta kudanya. Nah, lalu kemudian ada beberapa warga yang pernah melihat sosok wanita menggunakan mahkota. Dari kesaksian orang-orang di sana beda banget ya geng ya. Biasanya kan orang kalau mengalami hal mistis yang dilihat tuh kuntilanak lah, pocong lah atau apa gitu ya. Tapi ini justru yang dilihat adalah sosok perempuan yang berdandan seperti ratu pada zaman dahulu. Dan cerita mistis inilah yang selalu dikaitkan dengan kecelakaan kereta api yang terjadi di jalur Ratu Jaya tersebut. Nah, untuk percaya atau enggak tentang hal ini, ya itu semua dikembalikan kepada teman-teman lagi. Karena ya seperti yang kita tahu ya, di negara kita Indonesia, hal-hal mistis, goib kayak gini, dan bahkan sampai ke tahayul, itu banyak yang percaya, banyak yang meyakini. Itu dia geng, cerita tentang jalur kereta Ratu Jaya yang sudah pernah 2 kali mengalami kecelakaan kereta yang mengerikan.